Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Abi Marta Gita, yang akan memberikan kisah dan cerita yang menarik untuk kalian semua. Tapi kali ini aku nggak sendiri karena aku ditemani sama anak-anak kesayangan aku. Ini ada Popo dan juga ini ada Pongo, jadi aku nggak sendirian. Jadi buat kalian, tonton terus video ini dan jangan di skip. Dan di video kali ini aku akan membawakan kisah dari seorang perempuan yang bernama Rina. Dan kisah ini tuh terjadi pada tahun 1995, jadi udah cukup lama, udah 20 tahunan lebih. Saat itu Rina ini masih umur 17 tahun dan dia pun sama keluarganya pindah ke Bandung. Rumah baru Rina ini tepatnya itu ada di belakang Pasar Cicadas. Dia ini juga pindah sekolah kan otomatis. Dan dia ini masuk sekolah, waktu itu masuk SMA di kelas 11, jadi kelas 2 SMA. Dan sekolah Rina yang baru ini merupakan salah satu sekolah yang favorit yang ada di Bandung. Dan ketika Rina ini pindah sekolah, dia ini lebih banyak bergaul sama teman-teman kelasnya yang cowok. Jadi dia ini nggak terlalu punya teman cewek, tapi ya tetap ada. Bahkan teman sebangku Rina ini tuh juga cowok, namanya Anton. Tapi di kelas Rina ini ada satu anak cowok yang bisa dibilang agak aneh karena kata anak-anak yang lain itu dia ini suka ngomong sendiri. Jadi itu banyak yang bilang kalau dia ini bisa lihat makhluk gaib. Dan anak cowok ini namanya Riko. Pada suatu hari, waktu itu pas hari Kamis, Rina ini tuh sengaja pulang telat karena dia ini harus mempelajari lagi pelajaran yang waktu itu diajarkan. Dan kebetulan Riko ini juga pulangnya telat karena dia ini juga nyalin pelajaran pada saat itu. Jadi di kelas itu bener-bener sepi dan cuman ada Riko sama Rina. Karena Rina ini kan pengen akrab gitu ya sama semua anak yang ada di kelas, dia ini coba nyapa Riko. Tapi dari sapaan inilah malapetaka ini datang ke kehidupan Rina. Apa sih yang terjadi di kehidupan Rina ini? Pas waktu di kelas itu, Rina ini pun menyapa Riko, tapi Riko ini tuh cuman ngeliatin, habis itu udah noleh gitu aja, dia nggak jawab apapun. Dan karena Rina ini kan anaknya agak penasaran, apalagi dia ini denger kata temen-temennya ini kalau Riko ini punya kemampuan, jadi bisa kita sebut anak indigo. Dan Rina ini mengajukan pertanyaan itu bisa dibilang agak sensitif ya bagi anak kayak gitu. Soalnya aku sendiri kan kalaupun jadi anak indigo ya alhamdulillah enggak, itu kayaknya nggak pengen dikasih pertanyaan kayak gitu. Jadi Rina ini tanya, kok bisa sih kamu dapat kemampuan kayak gitu? Emang kamu beneran ya bisa ngomong sama hantu? Dan benar, Riko itu jawabannya dengan nada yang agak tinggi. Dia ini jawab kalau, ya terus emang kenapa kalau aku bisa lihat? Kemudian Rina ini malah semakin memancing Riko. Jadi dia ini malah nambah ngasih pertanyaan yang lebih sensitif ya, bisa dibilang lebih sensitif. Dan akhirnya Riko ini pun ngajak Rina untuk main ke rumahnya. Saat mereka ini udah di jalan menuju ke rumah Riko, sesampainya di rumah Riko, mereka ini kan agama mereka ini Islam, jadi mereka sebelum masuk rumah mereka pasti salam dulu, Assalamualaikum. Dan dari dalam rumah Riko ini ada yang menyaut. Yang menyaut ini perempuan parubaya, jadi mungkin sekitar umur 40-50-an. Dan nggak lain itu adalah ibu Riko. Setelah Rina dan Riko ini masuk ke rumah, ibunya Riko ini tuh langsung bilang ke Riko kalau, kamu tuh dari mana sih? Itu loh dia dari tadi bikin ribut di kamarmu. Mama tuh takut, makanya mama dari tadi tuh di ruang tamu. Kalau ada apa-apa mama tinggal kabur. Dan saat itu Riko ini tuh nggak jawab apapun, jadi dia cuman menghela nafas, jadi kayak gitu. Dan setelah itu Riko pun memperkenalkan Rina ini ke mamanya. Kemudian Riko ini ngajak Rina untuk duduk di teras depan rumahnya. Tapi Riko ini juga berpesan, kalau nanti kamu mendengar suara apapun dari dalam rumah, kamu diem aja, jangan kemana-mana dan tetap duduk di sini. Setelah itu Riko pun langsung masuk ngambil air minum untuk Rina. Tapi udah berselang agak lama, mungkin ada 15 atau 30 menit, Rina ini tuh cuman diam kan, jadi dia tuh kayak
gabut gitu ya. Kalau bahasa sekarang tuh kayak orang gabut. Jadi dia itu ngeliat-ngeliat gitu ke arah luar pagar. Nah, Rina ini tuh baru sadar kalau ternyata Riko ini nggak memiliki tetangga. Jadi sebenarnya rumahnya itu sebelah kanan, kiri, depan itu ada rumah, tapi itu rumahnya kosong dan nggak ada yang menghuni. Jadi udah bangunan lama, terus kosong, jadi kan itu pasti kusam terus kotor gitu ya. Kemudian nggak berselang lama, Rina ini mendengar suara azan tapi nggak terlalu jelas. Jadi mungkin masjid atau musolanya ini lokasinya agak jauh dari rumah Riko. Dan di saat itu pula, dia ini mendengar suara raungan dari dalam rumah. Suaranya ini seperti suara penyanyi metal, jadi agak serak gitu, tapi lebih ke suara keperempuan. Rina pun saat itu tuh kaget dong, karena dia pikir tuh, mamanya kenapa tuh? Karena kan yang di dalam rumah selain Rina ini kan ada ibunya. Tapi Rina ini tuh ingat pesan dari Riko kalau mendengar apapun dia ini udah diem aja, nggak usah kemana-mana, nggak usah melakukan apapun, dia pokoknya diem aja. Dan waktu itu udah hampir 1 jam sampai 1,5 jam itu Riko sama sekali belum keluar dari rumahnya. Waktu Rina ini menunggu, Rina ini tuh sadar sesuatu lagi, dimana rumah Riko ini kan depannya itu ada jalan, tapi di jalan itu sama sekali nggak ada yang lewat, nggak ada orang lewat, nggak ada motor atau kendaraan lewat. Apalagi pada saat itu kan pada tahun segitu pasti kan banyak orang yang ke ladang atau ke sawah, tapi itu nggak ada sama sekali. Jadi ya, orang yang di luar rumah itu cuman ada Rina. Langsunglah Rina ini tuh kayak merinding, terus agak takut gitu. Dia memutuskan untuk, aduh udahlah aku pulang aja daripada terjadi apa-apa. Dan kemudian Rina ini pun mengetuk pintu rumah Riko untuk pamit, niatnya tuh untuk pamit. Tapi setelah berkali-kali Rina ini mengetuk, sama sekali nggak ada sautan, sama sekali nggak ada jawaban. Jadi tuh kayak rumah tuh kayak udah kosong gitu aja, nggak ada orang. Terus pikir Rina ini tuh udah, ya udahlah penting aku udah pamit, pulang aja. Dia pun langsung pulang dan dia ini membuka pagar, keluar pagar. Tapi pagar rumah Riko ini tuh kayak udah pagar yang udah tua, jadi tuh kalau udah dibuka ada suara dicitan gitu loh, jadi kayak udah lama nggak dikasih oli atau pelumas gitu. Nah, pas Rina ini udah nutup pintu pagar, dia ini melihat seperti ada gerakan di dalam rumah Riko. Karena kan kalau kayak kita sendiri lah, kita ini kalau lagi asik-asik main HP atau apa, tiba-tiba ada yang gerak gitu kan, kita pasti refleks nengok kan. Nah, Rina ini kayak gitu. Dia ini langsung nengok dan dia ini melihat ada tangan yang warnanya ini sangat putih pucat yang nempel di jendela kaca dan kemudian melambai ke arah Rina. Kayak gitulah, tapi tanganku hitam jadi nggak putih. Langsunglah Rina ini tuh lari sekenceng-kencengnya menuju ke pangkalan ojek. Rina pun naik ojek untuk pulang, dan sesampainya di rumah mamanya ini tuh udah agak, wajahnya udah asem, udah nggak enak dipandang. Jadi kan kalau emak-emak kan gitu ya, kalau anaknya pulang telat tuh kayak gitu. Kalian bisa bayangin sendiri kayak gimana emak-emak. Waktu di rumah Rina ini tuh ya melakukan aktivitas biasa, jadi kayak melakukan apapun kayak biasa. Tapi dia ini sedikit kepikiran sama apa yang dia lihat di rumah Riko. Keesokan harinya, waktu berangkat sekolah, dia ini kan agak telat ya. Jadi kayaknya Rina ini tuh anaknya emang telatan. Jadi berangkat sekolah telat, pulang sekolah telat gitu. Dia ini telat, jadi dia ini agak buru-buru. Pas sampai sekolah, dia ini jalan tapi agak sedikit berlari gitu. Jadi kayak lari cepat gitu. Dan dia ini kalau mau ke dalam kelasnya, dia ini harus melewati lorong yang nggak terlalu panjang sih. Harus melewati lorong itu baru sampai ke kelasnya. Pada saat itu, dia ini melihat ada sosok yang samar-samar, tapi dia ini melihat dengan jelas kalau itu sosok perempuan dan memakai baju khas noni Belanda, jadi kayak gaun gitu dan roknya itu mengembang. Lalu Rina ini melihat rambut dari perempuan ini tuh disanggul tapi agak ke atas, jadi agak di sini gitu, agak ke atas, dan postur dari sosok perempuan itu agak membungkuk. Rina ini kan penasaran ya, itu apa gitu. Dia ini melangkah perlahan dan kemudian dia melihat perempuan itu melambai ke arah Rina. Semakin penasaran kan, dia semakin maju. Dia ini tuh berharap kalau dia dapat melihat wajah sosok itu. Semakin mendekat dan kemudian bapak gurunya ini pun negur dari belakang.
Saat itu Rina ini ngobrol sedikit sama bapak guru ini, dan kemudian dia langsung memandang ke arah lorong itu dan perempuan itu udah nggak ada. Langsunglah Rina ini masuk ke dalam kelas karena saat itu mata pelajaran itu udah dimulai, jadi dia langsung duduk dan dia ini melihat ke bangku Riko itu masih kosong. Dia pun tanya ke Anton, kok Riko nggak ada, kamu tahu nggak kemana? Anton pun menjawab kalau dia pagi ini tuh nggak melihat Riko sama sekali. Karena mereka ini kan agak berisik ya, dia pun ditegur sama guru yang saat itu ngajar, kita sebut aja Bu Susi. Bu Susi ini tuh negur dan mereka berdua ini cuman bisa nunduk, jadi cuman gini gitu ya, kayak orang bersalah gitulah. Lalu Rina ini kan abis nunduk, dia tuh kayak lihat, nah kayak mandang ke atas gitu loh. Dia ini melihat Bu Susi ini melangkah ke arahnya, dan ketika Bu Susi ini menaruh tangan di mejanya, Rina ini melihat tangan yang sangat putih. Putihnya ini putih pucat, sama seperti tangan yang ia lihat di rumah Riko. Langsunglah Rina ini melihat ke atas, dan ternyata wajah Bu Susi itu berwarna abu-abu dan matanya ini berwarna putih. Langsunglah Rina ini memejamkan mata dan dia ini berdoa dalam hati. Tapi nggak lama Rina ini mendengar seperti ada suara yang ketawa-tawa, dan tawanya tuh kayak bersautan gitu, jadi kayak suara orang banyak yang ketawa. Dia pun memberanikan diri membuka mata, dan ternyata dia ini berada di dalam kelas, dan anak-anak yang lain tuh menertawakan dia, dan Bu Susi ini berdiri tepat di depannya. Setelah pulang sekolah, Rina ini pun ngajak Anton untuk pergi ke rumah Riko, karena dia pikir mungkin Riko sakit jadi sekalian jenguk. Dan kebetulan Anton waktu itu bawa motor, jadi Rina ini cuman mengarahkan kemana aja arah rumah Riko. Dan ketika sampai di perempatan kemudian belok kanan, Anton ini merasa nggak asing sama wilayah tersebut, dan mungkin nggak asing juga bagi orang-orang sekitar, karena tempat ini adalah salah satu tempat yang bisa dibilang cukup angker di daerah tersebut. Anton ini juga bilang ke Rina kalau pada tahun 80-an wilayah ini tuh ditinggalkan oleh penghuni-penghuninya karena kabarnya wilayah ini itu ditunggu oleh kuntilanak abu-abu. Saat itu Anton pun langsung putar balik dan dia ini berhenti di salah satu warung kopi yang ada di dekat situ. Nah, ketika mereka ini ngopi, minum es, Anton ini ngobrol sama pemilik warung tentang gimana keadaan wilayah tersebut. Tapi pemilik warung ini menjawab dengan jawaban yang bisa dibilang membuat Rina ini agak sedikit ketakutan, karena pemilik warung ini bilang kalau wilayah itu saat ini emang bener-bener kosong, nggak ada penghuninya. Dan waktu terakhir kali pemilik warung ini lewat daerah situ, itu bener-bener kosong, jadi nggak ada yang menghuni. Rumah-rumah di situ kan juga banyak yang dijual, tapi belum ada yang terbeli. Anton ini pun juga namain cerita kalau di wilayah itu ada sosok kuntilanak. Jadi kuntilanak ini adalah kuntilanak abu-abu yang katanya kalau seseorang mendengar sosok ini secara detail, jadi kayak bagaimana wajahnya, bagaimana wujudnya kayak gitu, maka kuntilanak ini akan ikut bersama kalian dan akan mendiami rumah kalian. Nah, Rina ini kan kepo dan tanya, kuntilanak abu-abu itu apa? Emang ada ya kuntilanak kok abu-abu sih? Kemarin ada kuntilanak biasa, sekarang kuntilanak merah, sekarang kuntilanak abu-abu, nanti kuntilanak apa? Dan pemilik warung ini tuh enggan untuk menjawab, walaupun Rina ini tahu kalau pemilik warung ini mengetahui sesuatu. Akhirnya mereka berdua pun melanjutkan perjalanan ke rumah Riko. Nah, di perjalanan ini, Anton ini tuh juga bercerita lagi kalau dulu wilayah ini tuh sangat ramai, karena wilayah ini tuh salah satu jalan alternatif yang digunakan pengendara motor untuk menghindari kemacetan. Tapi wilayah ini mulai ditinggalkan karena adanya kabar tentang kuntilanak abu-abu tersebut. Walaupun cerita ini tuh nggak tahu fakta atau ini tuh cuman mitos, tapi banyak yang bilang, banyak saksi, mereka ini memberi pernyataan kalau kuntilanak abu-abu itu udah tinggal bersama kalian. Kuntilanak ini akan minta apapun dan harus dituruti. Jadi kalau kuntilanak ini ingin sesuatu dan tidak mendapatkan hal tersebut, maka nyawa yang akan terancam. Tapi ada juga yang bilang kalau kuntilanak ini tidak akan membunuh semua keluarga.
Katanya kuntilanak ini itu akan menyisakan satu orang atau satu nyawa untuk dijadikan anak buah atau kaki tangan. Apa sih tugas kaki tangannya ini? Apa sih tugas anak buahnya ini? Tugasnya ini tuh untuk menyebarkan bagaimana wujud kuntilanak ini secara detail, jadi kuntilanak ini bisa berpindah-pindah rumah. Belum selesai bercerita, Anton ini pun langsung putar balik secara mendadak. Bahkan Rina ini tuh hampir jatuh gara-gara itu. Dia ini langsung ngebut, dia ini langsung tancap gas dan melaju dengan cukup kencang untuk menjauhi wilayah tersebut. Dirasa aman, Anton ini langsung berhenti dan minta tolong Rina untuk ngecek di tengkuk belakangnya, di belakang jaketnya. Dan ternyata Rina ini menemukan gumpalan rambut. Tapi setelah diurai, rambut ini tuh cukup panjang dan nggak normal untuk rambut manusia ya. Karena itu benar-benar panjang banget. Lalu mereka ini tuh terkejut dan hanya saling tatap-tatapan. Anton ini bilang ke Rina kalau seseorang mengalami hal ini, maka tandanya orang tersebut sudah diikuti dan diincar oleh kuntilanak tersebut. Rina ini pun semakin ketakutan. Sebenarnya dia ini nggak mau cerita ya tentang apa yang terjadi di rumah Riko, tapi karena dia ini udah ketakutan, dia pun bercerita. Dia pun cerita semuanya apa yang dia lihat dan apa yang terjadi di rumah Riko. Anton ini pun cuma diam dengerin cerita dari Rina ini, kemudian ngajak Rina ini untuk pulang. Jadi Rina ini diantar, dan sesampainya di depan rumah Rina, Anton ini berpesan kalau besok atau lusa atau kapanpun itu dia bertemu dengan Riko, jangan sedikit pun mengikuti rasa penasaran tersebut. Karena Anton ini itu yakin kalau saat ini Riko lah yang memelihara kuntilanak abu-abu tersebut. Keesokan harinya waktu berangkat sekolah, dan ketika Rina ini sampai di sekolah, Rina ini kan langsung melihat Anton. Dia pun langsung menghampiri Anton dan dia ini tanya, udah lihat Riko belum? Tapi Anton ini menjawab kalau dia belum lihat Riko. Lalu Rina ini masuk ke dalam kelas, dan saat itu kondisi kelasnya ini benar-benar sepi, jadi nggak ada orang, dan dia pun akhirnya duduk di bangkunya. Tapi nggak lama dia duduk, dia ini merasakan kalau ada nafas yang berhembus dari belakang tubuhnya. Langsunglah Rina ini balik badan dan ternyata ada Riko di belakangnya. Rina ini pikir dia ini tuh benar-benar yakin kalau pas dia masuk sama sekali nggak ada orang, dan dia pun nggak lihat Riko ini masuk dari mana dan kapan, ini sama sekali nggak lihat. Dan kemudian Riko ini pun menjelaskan kalau kemarin itu dia sakit dan ibunya ini juga sakit. Sambil menunduk, dia ini tuh berbisik lirih, jadi nggak terlalu denger. Dia ini bilang kalau makhluk itu nggak suka dengan apapun yang aku sajikan. Kemudian Rina ini pun menanyakan, makhluk apa sih emangnya? Lalu tiba-tiba Riko ini berdiri dan membuka bajunya, dan di situ terlihat seperti ada bekas cakaran, tapi itu sangat panjang dan itu berbekas di dada Riko. Riko pun hanya menatap Rina dan kemudian dia duduk kembali sambil menunduk. Lalu tak lama Riko ini menatap mata Rina lagi dan dia pun berkata, makhluk itu perempuan, tingginya sekitar 180 cm, rambutnya hitam panjang sampai menyentuh tanah. Wajahnya berwarna abu-abu, tangannya sangat pucat dan memiliki kuku yang sangat panjang. Telinga kiri perempuan ini sangat runcing dan telinga kanannya seperti habis dipenggal. Hidungnya mancung dan sering mengeluarkan darah. Di ubun-ubunnya ada lubang paku sedalam 10 cm. Jari tangan kirinya ada yang terpotong. Matanya berwarna putih dengan sudut mata atas yang memanjang dan bibirnya. Bel pun berbunyi saat Riko ini belum menyelesaikan ceritanya. Dan kemudian Rina ini tuh sadar, jadi dia ini sadar seperti habis terhipnotis, jadi dia langsung kayak gitulah ya kira-kira. Dia pun langsung lari keluar dan dia melihat ke belakang untuk melihat Riko. Riko ini terlihat habis menggebrak meja, jadi seperti seolah-olah Riko ini kayak ada sesuatu misi, tapi misi itu belum selesai gitu, jadi dia tuh kayak gitu.
Rina ini langsung berlari ke Anton untuk menceritakan apa yang dibicarakan oleh Riko pada saat itu. Tak lama Riko ini pun keluar kelas sambil memandang Rina dan juga Anton. Dan Riko ini terlihat sambil mengucapkan sesuatu, tapi kemudian Rina ini menyaut, "Aku sepertinya paham apa yang dibicarakan." Selama di sekolah, Rina ini sama sekali tidak melihat ke belakang, ke arah bangku Riko, ataupun memandang Riko. Sampai bel berbunyi pulang, dia ini sama sekali tidak mau melihat Riko. Sesampainya di rumah, dia ini mencium tangan mamanya, dan kemudian dia pamit untuk tidur siang. Ketika dia ini udah rebahan, jadi udah mau tidur gitu kayak gini, dia ini tuh tersadar kalau ternyata ada seseorang yang sedang menunggu di balik pintu kamarnya. Dan seseorang itu adalah kuntilanak abu-abu. Jadi gimana teman-teman video aku kali ini? Semoga kalian terhibur. Dan terima kasih yang udah nonton video aku, yang udah selalu nungguin video aku. Dan aku minta support dari kalian supaya channel ini terus berlanjut. Dan untuk kalian jangan lupa, karena kalian barusan udah denger sosok kuntilanak ini secara detail, jadi hati-hati, siapa tahu ada yang sedang menunggu kalian di balik kamar kalian.